Pemerintah telah mengeluarkan satu aturan bahwa berakit itu sudah dapat dioperasikan sesuai dengan pemerintah mengeluarkan peraturan menteri nomor 30 tahun 2021. Jadi artinya apa? Pemerintah telah memberikan kewenangan kepada kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 1 Tanjung Uban untuk mengoperasikan area ship to ship di wilayah Tanjung Berakit, Pak. Berakit kita udah usulkan Pak Menteri ya, kita minta bantu untuk menangani pontonnya. Kondisi Pelabuhan Internasional Tanjung Berakit di Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebung, Kabupaten Bintan Kepri sangat memprihatinkan. Pelabuhan yang dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2010 lalu tak kunjung difungsikan. Anggaran sebesar 85 miliar rupiah habis digelontorkan pemerintah selama pembangunan pelabuhan tersebut. Di antaranya tahun 2010, anggaran 10 miliar rupiah untuk pembangunan gedung induk dermaga 2 lantai, pembangunan ponton dan pengaspalan. Tahun 2011 anggaran 5 miliar rupiah untuk pembangunan dinding penahan gelombang dan penimbunan tanah. Tahun 2012, anggaran 3,9 miliar rupiah untuk pembuatan taman interior gedung, instalasi AC dan supervisi. Tahun 2014, anggaran 33,1 miliar rupiah untuk pengerukan alur pelayaran. Tahun 2015, anggaran 7,6 miliar rupiah untuk rehabilitasi, pembenahan ruangan, pembuatan pagar, dan pelang nama pelabuhan. Serta tahun 2017, pemerintah kembali melanjutkan pembangunan pelabuhan ini dengan melakukan pengerukan ulang alur pelayaran dan kolam pelabuhan. Anggaran sebesar 25,4 miliar rupiah kembali digelontorkan pemerintah melalui APBN 2017 dengan pelaksana PT Kirana Karya Indonesia. Anggaran fantastis itu nyatanya tidak sesuai harapan. Kini, pelabuhan tersebut tak kunjung difungsikan sebagaimana yang telah direncanakan karena terkendala pendangkalan alur pelayaran. Kala itu, pemerintah meyakini pelabuhan ini dibangun untuk mempermudah akses penunjang pariwisata dari wisatawan mancanegara. Dengan begitu, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar yang ada di sepanjang pantai Trikora dan mempermudah masuk investor ke wilayah Bintan. Tim Yunus reportase menelusuri Pelabuhan Internasional Tanjung Berakit di Kabupaten Bintan. Kondisi pelabuhan ini tampak sangat memprihatinkan karena tidak terawat. Ironisnya, kerusakan terjadi di beberapa sisi bangunan seperti plafon, keramik, gedung terminal, akses jalan yang rusak, besi penyangga pelantar yang berkarat, kaca pecah, fasilitas pelabuhan yang tidak layak difungsikan, dermaga ponton yang tenggelam, serta bangunan pelabuhan yang dipenuhi semak belukar. Dari pantauan terlihat aktivitas nelayan di pinggiran terminal. Tak hanya soal pendangkalan alur pelayaran, kasus rasuah pejabat di Kementerian Perhubungan turut menjadi andil tidak beroperasinya pelabuhan ini. Pada 2014 silam,
Kejaksaan Tinggi Kepri menetapkan F sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Berakit. F merupakan pejabat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, sekaligus pejabat pembuat komitmen Pelabuhan Internasional Tanjung Berakit, dan pejabat Satuan Kerja Fasilitas Pelabuhan Laut Terluar Kementerian Perhubungan. Selain itu, Kejati Kepri juga menetapkan B sebagai tersangka kasus korupsi. B adalah Direktur PT Siman Erenesia Ardesplen selaku kontraktor pelaksana proyek. Pelabuhan Internasional Tanjung Berakit terbilang sangat strategis. Letak pelabuhan ini berada di utara Pulau Bintan, berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura, di mana jarak tempuh antara Pelabuhan Internasional Tanjung Berakit dengan Terminal Feri Sedaru Malaysia hanya berjarak 28 mil atau sekitar 45 km dengan waktu tempuh selama 1 jam 10 menit. Sebagian masyarakatnya bermukim di pesisir pantai, bermata pencaharian sebagai nelayan dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Uban Abdul Nasir mengatakan, pemerintah telah mengeluarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 2021 tentang penetapan area untuk kegiatan berlabuh jangkar di perairan Tanjung Berakit. Namun, keputusan Menteri ini tidak memberikan kewenangan pengoperasian Terminal Pelabuhan Internasional Tanjung Berakit, di mana pemerintah telah memberikan kewenangan kepada kantor unit penyelenggara Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Uban untuk mengoperasikan area ship-to-ship di wilayah Tanjung Berakit. Nasir mengklaim Tanjung Berakit telah siap untuk dioperasikan dan tinggal menunggu investor untuk kegiatan ship-to-ship. Ia mengatakan Terminal Pelabuhan Internasional Tanjung Berakit bukan sebagai terminal pelabuhan, melainkan difungsikan sebagai pendukung pengoperasian area ship-to-ship atau kantor perwakilan pengguna jasa sebagai penunjang operasional kapal. Pemerintah telah mengeluarkan satu aturan bahwa Berakit itu sudah dapat dioperasikan sesuai dengan pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021. Jadi artinya apa? Pemerintah telah memberikan kewenangan kepada kantor unit penyelenggara Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Uban untuk mengoperasikan area ship to ship di wilayah Tanjung Berakit, Pak. Jadi pada intinya Tanjung Berakit sudah siap untuk dioperasikan, tinggal menunggu market. Artinya apa? Semua siapapun yang akan menggunakan area ship to ship di Tanjung Berakit tinggal mengajukan permohonan penggunaan ke KUPP Kelas 1 Tanjung Uban. Demikian, Pak. Oke, baik. Pak Nasir, sudah ada peraturan menteri yang mengatur tentang pengoperasian dari Pelabuhan Internasional Berakit tersebut. Namun jika lihat kondisinya sekarang kan Pak Nasir, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kenapa tidak dioperasikan karena adanya pendangkalan alur seperti itu. Nah, apakah alasan ini, pendangkalan alur ini, masih tetap relevan, Pak? Bahwa tidak ada masalah mengenai pendangkalan alur, Pelabuhan Internasional Berakit ini memang sudah siap untuk dioperasikan sesuai dengan PM yang sudah Anda bacakan tadi, Pak? Oh, mungkin kita harus garis bawahi dulu ya. Yang kita bicara masalah PM 30 tahun 2021 itu adalah wilayah area ship to ship. Di sana itu di Berakit itu ada wilayah area ship to ship, bukan area wilayah pelabuhannya. Jadi kita luruskan dulu, di Tanjung Berakit itu ada wilayah area ship to ship. Oke, jadi area wilayah ship to ship sekarang ini
secara titik koordinat yang di Tanjung Berakit itu, pemerintah melalui surat permohonan dari Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Uban telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021. Nah, ini khusus wilayah area ship to ship. Iya. Nah, nantinya pelabuhan terminal itu jadi pendukung untuk pengoperasian area ship to ship. Jadi mekanismenya apa? Nah, setiap ini di area ship to ship ini artinya pengguna jasa akan menggunakan dan area pelabuhan akan kami jadikan sebagai terminal untuk pengoperasian daripada area ship to ship tersebut. Iya. Mohon disampaikan kepada kami, Pak, menggunakan bahasa yang sederhana agar masyarakat pun juga memahami. Jadi area ship to ship seperti apa? Karena dari informasi yang kami peroleh dari 2013 kan memang tidak bisa dioperasikan karena ada pendangkalan alur seperti itu. Nah, kemudian Anda sampaikan melalui PM tahun 2021 tadi bahwa sudah bisa dioperasikan area tersebut ship to ship seperti itu. Namun dikasih gambaran kepada kami kenapa dari 2013 pelabuhan tersebut dibangun dengan alasan tidak bisa dioperasikan karena ada pendangkalan alur, kemudian terbit PM 30 tahun 2021 yang Anda sampaikan tadi mengenai area ship to ship tadi, Pak. Jadi gini, Pak, kita bedakan dulu. Bedakan dulu PM 30 tahun 2021 itu tidak pemerintah memberikan bukan di area yang di pelabuhan. Bukan area pelabuhannya. Jadi area di tengah laut 12 mil dari daratan itu dibuat daerah untuk berlabuh kapal-kapal di sana untuk melakukan repair atau melakukan sejenis kegiatan yang dibutuhkan di sana. Pemerintah mengeluarkan satu aturan untuk menjadi pedoman pengoperasian daerah itu. Nah, untuk yang pelabuhan yang dibangun 2013, karena saya juga baru sebulan di situ, nah nanti pada saat area ship to ship itu berjalan dengan baik, karena kita lagi menunggu market. Bagi mereka baru kapal-kapal ini biasanya kalau menuju ke Singapura kan perlu waktu on time di Singapura, Pak. Sehingga mereka perlu waktu untuk berlabuh sementara. Nah, untuk berlabuh sementara kita punya wilayah yang strategis Tanjung Berakit. Nah, pemerintah membuka Tanjung Berakit itu untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak PNBP dan dibadan hukumkan daerah itu sesuai DPN 30 tahun 2021. Jadi ruang lingkup untuk PM 30 ini tidak sampai pengoperasian pelabuhan dermaga di Tanjung Berakit, Pak. Jadi PM 30 ini dikeluarkan untuk wilayah area ship to ship di Berakit, di lautnya. Nah, untuk pemanfaatan area itu sehingga saya sudah sampai ke sana melihat ada pendangkalan ini untuk difungsikan. Bagaimana caranya kita memfungsikan terminal yang ada? Nantinya para pengguna jasa yang akan memarkirkan kapalnya di area ship to ship, mereka perlu kantor perwakilan di situ. Karena perwakilan untuk komunikasi antara pengguna jasa dan kapalnya. Nah, setelah saya meninjau lapangan kemarin, nah rencananya Pelabuhan Berakit ini setelah saya lihat ada pendangkalan, ada itu kita bisa manfaatkan untuk menjadi perwakilan, kantor perwakilan yang dioperasikan oleh pengguna jasa untuk menunjang operasional kapal yang ada di wilayah ship to ship. Demikian, Pak. Nasir mengatakan telah ada beberapa pengguna jasa yang akan melakukan aktivitas ship to ship mencari kantor perwakilan, sehingga terminal yang mangkrak dapat difungsikan. Ia mengatakan pihaknya tengah menunggu investor perkapalan untuk menggunakan terminal pelabuhan tersebut. Sekarang sudah ada beberapa pengguna jasa yang rencananya akan memasukkan ke kapalnya di wilayah ship
ship to ship mencari kantor-kantor perwakilan di sana, sehingga kita menawarkan gedung yang ada yang sudah dibangun, kebetulan sudah baru sebulan, untuk dibikin slot-slot. Nah, kebetulan di sana juga ada yang sudah dari BUP Pemda itu sudah mengambil sebagian, sudah disewakan ke mereka. Jadi tinggal beberapa bagian. Nantinya semua akan berfungsi gedung itu. Jadi apakah akan dibuat terminal atau pelabuhan baru menggantikan pelabuhan yang sudah ada ini? Karena tadi Anda sebutkan bahwa pelabuhan ini akan difungsikan sebagai kantor perwakilan, seperti itu. Karena juga tidak bisa dioperasikan, sebabnya adalah penangkalan alur, seperti itu. Akankah dibuat terminal baru, pelabuhan baru untuk kapal-kapal ini bersandar, Pak? Gini Pak, perlu kita garis bawahi. Ini hanya terminal pendukung, dia tidak berkapasitas seperti kapal yang kita bayangkan kapal besar, Pak. Ini hanya kapal-kapal yang transitmen. Artinya apa? Kapal-kapal ini menunjang misalnya gini, para petugas yang akan naik ke atas kapal sebelum melakukan aktivitas, itu perlu inspection dulu di kapal. Pekerjaan apa yang mereka akan lakukan. Nah, nantinya kapal ini dan kebutuhan makanan apa yang mereka akan lakukan. Jadi orientednya itu hanya untuk kapal-kapal kecil seperti speedboat itu hanya penunjang, Pak. Nah, dengan dermaga yang ada sekarang ini, kalau misalnya dia beroperasi, dia sudah bisa untuk dilakukan operasi sampai saat ini. Apabila nanti ada yang menggunakan dengan kondisi yang ada, itu bisa dilakukan, Pak. Karena pada umumnya kapal-kapal nanti yang akan menservis untuk area ship to ship, misalnya ganti kru, provision store, itu draftnya nggak lebih daripada 1 meter, paling tinggi 2 meter. Sementara draft kita ini masih ada sampai 2,5 meter di sana setelah saya meninjau lokasi lapangan. Ini kalau kita berbicara pelabuhan itu kapan saja bisa dioperasikan. Tergantung ada nggak yang mau mengoperasikan ke pelabuhan itu. Artinya gini, kita sudah siapkan fasilitasnya. Nah, sekarang tinggal kita menunggu para pengguna jasa atau para shipping bisnis untuk menggunakan pelabuhan itu. Jadi, kalau untuk digunakan, itu setiap saat bisa digunakan. Tinggal si shipping bisnis ini orientednya bisnisnya mau digunakan sebagai pelabuhan apa itu di sana. Makanya untuk itu, karena saya masih baru, mungkin nanti Pak Rayes akan membreakdown dari awal dibangunnya pelabuhan sampai sekarang. Jadi kalau misalnya untuk yacht, untuk apa tergantung itu operasional, siapa yang mengoperasikan kapal itu, pelabuhan itu. Misalnya mungkin besok nanti ada seseorang dari pengguna jasa, Pak, izin mungkin kami bisa menyewa pelabuhan itu dijadikan sebagai tempat sandarnya kapal-kapal yacht kami. Ya, kita tinggal mengikuti kebutuhan di sana, Pak. Dan pemerintah langsung tanggap kalau ada apabila hal-hal yang dibutuhkan pada saat dioperasikan. Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri Junaidi. Ia mengatakan ada beberapa calon perusahaan yang akan melaksanakan kerjasama dengan kantor UPP kelas 1 Tanjung Uban, di mana calon perusahaan tersebut telah melakukan kajian ekonomi dan akan segera disampaikan kepada kantor UPP kelas 1 Tanjung Uban. Yang sesuai dengan arahan Bapak Gubernur bahwa beberapa waktu yang lalu ada beberapa calon perusahaan yang akan melaksanakan kerjasama bersama UPP Tanjung Uban, Kementerian Perhubungan. Tentu ini menjadi kabar gembira bagi daerah bahwa ada salah satu perusahaan yang ingin berpartisipasi di bidang kepelabuhanan. Tentu ini menjadi satu kehormatan bagi kita bahwa ini tetap kita dampingi terkait dengan proses kelanjutan daripada pelabuhan yang ada di wilayah utara Bintan, sehingga perekonomian yang ada di Pulau Bintan khususnya di Trikora bisa terbuka dengan adanya pelabuhan internasional yang akan dibuka dengan jurusan Malaysia Johor, yang tepatnya yaitu Pengalih dan Besari.
Dan beberapa waktu yang lalu dari perusahaan tersebut sudah melakukan kajian ekonomi terkait dengan Pelabuhan Tanjung Berakit. Dan ini akan kita tindak lanjuti bersama UPP Tanjung Uban untuk melihat potensi yang dikaji oleh perusahaan tersebut untuk pengelolaan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Baik, Pak, ini informasi perusahaan yang nantinya akan menjadi calon investor dari Pelabuhan Tanjung Berakit ini perusahaan dari mana, kemudian juga bergerak di bidang apa, kemudian perkembangan terkini seperti apa ini? Kalau sampai saat ini kajian ekonominya itu sudah selesai dan akan disampaikan ke UPP Tanjung Uban selaku pemilik aset yang diamanahkan oleh Kementerian Perhubungan. Sehingga nanti setelah kajian ini diterima oleh UPP Tanjung Uban untuk dapat ditindaklanjuti proses tersebut sesuai dengan ketentuan operasi pelabuhan di Kementerian Perhubungan. Ya tentu dengan kajian itu nanti kan dibahas oleh kementerian dan ditindaklanjuti dengan penandatanganan kesepahaman terkait dengan operasional, hak dan tanggung jawab. Setelah itu nanti baru perusahaan tersebut akan melakukan beberapa fasilitas yang akan diperbaiki, khususnya yang terkait dengan datang dan tibanya pelabuhan tersebut, sehingga kelayakan pelabuhan itu bisa dioptimalkan secara menyeluruh di lokasi Tanjung Berakit. Ya, targetnya kapan? Ya tidak terlalu lama lah, kalau misalnya dari kementerian sudah setuju ya nanti dari pihak perusahaan tersebut akan melakukan langkah-langkah tidak lanjut. Oke. Terkait pendangkalan alur pelayaran, Junaidi mengatakan investor bisa mengoptimalkan potensi material pasir laut dengan cara dikeruk, sehingga dapat dimanfaatkan untuk reklamasi di Provinsi Kepri. Memang kemarin waktu pembahasan di Jakarta bahwa terkait dengan alur yang ada potensi material pasir laut yang ada di sana, nanti dari pihak investor yang akan melaksanakan operasional pelabuhan tersebut bisa mengoptimalkan hasil potensi khususnya pasir laut itu untuk dikeruk dan dimanfaatkan untuk reklamasi di Kepulauan Riau. Di beberapa daerah kan sekarang lagi membutuhkan untuk reklamasi daerahnya untuk keekonomian. Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan, pemerintah Provinsi Kepri telah meminta Kementerian Perhubungan untuk membangun dermaga ponton. Untuk meringankan beban, pemerintah Provinsi Kepri menyerahkan pengerukan pasir di alur pelayaran Pelabuhan Internasional Tanjung Berakit kepada pihak swasta. Berakit kita udah usulkan Pak Menteri ya, kita minta bantu untuk menangani pontonnya. Dan nanti kita lihat lagi, kita ikuti lagi perkembangannya. Kita juga sedang membantu memproses pengerukan alurnya. Itu kita serahkan sama swasta aja karena biayanya cukup besar. Dan saya kira kan materialnya bisa digunakan untuk kegiatan reklamasi di mana saja nanti kan, dan itu penting. Nah, mungkin bisa mengurangi beban pemerintah daerah juga. Dan kalau itu selesai kan kita akan segera buka jalur ke Desa Aru. Karena mereka di Johor juga sudah menunggu-nunggu. Iya betul. Nah, ternyata ponton kita memang masih harus dibenahi, termasuk pelabuhannya lah. Terus direvitalisasi. Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan, pemerintah Kabupaten Bintan masih menunggu operator kapal yang akan mengoperasikan Terminal Pelabuhan Internasional Tanjung Berakit. Ia menambahkan, pemerintah Provinsi Kepri telah bekerja sama dengan Kesultanan Johor untuk memilih operator kapal. Nantinya, dengan dioperasikan terminal pelabuhan tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat, khususnya di kawasan Berakit hingga Kawal. Kan memang kita ini masih menunggu untuk mengoperasikan
sesuai kemarin dengan diskusi dari pemerintah provinsi dan Kesultanan Johor itu untuk menunjuk operator dari Johor ke Merauke. Nah, kemudian yang kedua kemarin, karena ini kan masih pemerintah pusat ya kemarin yang bangun, dan kemarin tim Bappenas juga sudah datang untuk melihat kondisi yang bisa dikatakan sudah mulai rusak pelabuhan itu untuk perbaikan. Dan yang ketiga adalah alurnya itu harus didalamkan. Nah, jadi kalau saya lihat memang ini menunggu keputusan operator yang untuk menjalankan itu. Nah, baru ini mulai dibenahi. Kemarin sih disampaikannya kan tahun ini rencananya. Jadi gini, kan kerjasama antara Pemprov dan Kesultanan Johor. Nah, jadi nanti operator ini yang menjalankan kapalnya nanti, kan seperti kayak dari Tanjung Pinang ke Johor, kemudian Batam, itu kan punya operator-operator. Nah, itu nanti akan dilihat siapa yang mau untuk itu. Kita yakin pasti berkali-kali lipat untuk di kawasan Merauke sampai Kawal itu. Yaitu pasti turis-turis Malaysia karena lebih dekat kan. Jadi dari kalau saya nggak salah itu dari Pasir Gudang ya. Pasir Gudang itu hanya ya 1 jam lah, 50 menit kalau nggak salah. Nah, itu pasti sangat berdampak terkait ekonomi masyarakat pertumbuhannya. Berat Johor Baru. Ya. Di sisi lain, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Wilayah Kepri Syaiful menyayangkan mangkraknya Pelabuhan Internasional Brakit yang telah berlangsung selama 10 tahun. Ia menilai uang miliaran rupiah yang digelontorkan pemerintah tidak berdampak apapun terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu terjadi karena tidak profesionalnya pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan pelabuhan tersebut. Syaiful menambahkan, melakukan pengerukan pasir pada alur pelayaran bukanlah sebuah solusi, namun hanya akan menghamburkan uang. Kita sangat menyayangkan pelabuhan internasional Brakit itu mangkrak itu cukup lama sekali. Saya dapat informasi itu semenjak tahun 2013 ya, usulan dari Kabupaten Bintan ya, waktu itu bupatinya Pak Nasar Ahmad. Itu sangat kita sayangkan, artinya uang negara terbuang sia-sia gitu. Artinya manfaatnya tidak dinikmati oleh masyarakat. Nah, kami menilai di sini ada beberapa kali terjadi kenapa itu nggak bisa dioperasikan. Itu diakibatkan oleh pendangkalan alur ya setelah digali. Nah, artinya di sini ini kenanya menurut hemat kami ini dari sisi ketidakprofesionalan tim yang menangani itu gitu, ya kan? Baik dari awal perencanaannya sampai pengerjaannya ya, masuk pihak ketiganya gitu. Nah, hal tersebut seharusnya segera dicarikan solusi gitu. Solusinya yaitu apabila itu nggak bisa digali dangkal lagi, ya menurut hemat kami itu harusnya ditambah jalurnya ke laut gitu ya, sehingga dapat kedalaman yang layak untuk kapal.